Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Aryati Permatasari, NIM 2019 017 118, kelas 4A03, Prodi Akuntansi, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pentingnya membuat strategi komunikasi pemasaran untuk perusahaan. Tugas ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Komunikasi Bisnis dan CSE. Komunikasi pemasaran sudah lama terdengar di masyarakat, namun tak banyak yang tahu bagaimana strategi ini dijalankan dengan efektif. Efektif di sini bermakna besar loh teman-teman. Entah itu bermanfaat untuk perusahaan yang secara merek atau perusahaan secara bisnis. Oh iya, teman-teman ingin tahu bagaimana cara membuat marketing komunikasi strategi yang efektif? Yuk, simak penjelasan berikut ini. Selanjutnya, pentingnya strategi komunikasi pemasaran efektif. Sebelum kita memahami strategi, ada baiknya kita mengetahui komunikasi pemasaran itu seperti apa. Menurut Marsh, komunikasi pemasaran adalah segala pesan dan media yang disampaikan perusahaan dalam upaya berkomunikasi dengan pasar. Kondisi tersebut membuat diperlukannya sebuah strategi agar komunikasi pemasaran menjadi efektif. Dengan strategi yang baik, ada beberapa hal bagi marketing bisa diciptakan. Di antaranya yaitu di poin pertama itu memperjelas visi perusahaan. Hal dasar yang membuat strategi jadi penting adalah membantu tim pemasaran mengembangkan perusahaan. Adanya visi dapat memperjelas bagaimana perusahaan seharusnya berinovasi dan menciptakan sesuatu yang baru kepada pelanggan. Adanya visi juga membuat perusahaan dapat menciptakan identitas unik di pasaran, juga pada benak pelanggan. Ini penting bagi sebuah merek karena akan menambah nilai di tengah persaingan yang ketat. Selanjutnya, poin kedua, menciptakan kesadaran merek. Konsep kesadaran merek sepenuhnya berkaitan dengan cara perusahaan mempromosikan tujuan dan visi secara keseluruhan. Adanya brand awareness menjadi penting karena akan membuat suatu perusahaan lebih unggul ketimbang kompetitornya. Secara umum, manfaat ini tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah disebutkan pada poin pertama. Namun demikian, di sini yang ditekankan adalah bagaimana branding perusahaan terlihat di mata pelanggan, bukan dari mata perusahaan. Poin ketiga, menciptakan keunggulan terhadap kompetitor. Ada banyak merek di pasar yang menawarkan produk dan layanan yang sama, sehingga memberi pelanggan cukup banyak pilihan dan alternatif. Akibatnya, persaingan akan banyak ditentukan oleh harga, bukan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan. Oleh karena itu, strategi komunikasi pemasaran yang efektif akan membantu perusahaan untuk mempromosikan penawarannya dengan cara yang unik dan inovatif. Cara-cara inilah yang akan membantu mendongkrak perusahaan, meski secara tidak langsung lebih mahal. Di poin keempat ada menarik perhatian investor. Strategi komunikasi pemasaran yang efektif tidak hanya memberikan manfaat bagi perusahaan di mata pelanggan, tapi juga di mata investor. Adanya strategi komunikasi pemasaran akan membantu perusahaan tampil menarik pada investor. Dengan mengandalkan strategi komunikasi pemasaran yang efektif, mulai dari visi hingga pendekatan ke pelanggan, akan membuat investor tertarik. Kondisi tersebut akan membantu perusahaan untuk mencapai penjualan dan laba yang lebih tinggi. Di poin terakhir yaitu mendapatkan talenta terbaik.
Terdapat perubahan gaya generasi muda sekarang dalam mencari pekerjaan. Ini tentu berkaitan dengan strategi komunikasi pemasaran. Apabila generasi terdahulu mempertimbangkan gaji sebagai satu-satunya faktor, tidak bagi kaum millennials. Millennials membuat pekerjaan tidak hanya diukur dari gaji, namun juga faktor lain, seperti bagaimana perusahaan dilihat masyarakat. Dengan ini, perusahaan tak perlu repot menawar gaji pada talenta terbaik, tapi bisa juga dengan menggunakan strategi komunikasi perusahaan. Slide selanjutnya yaitu tips membangun strategi komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran tidak bisa dibangun lewat strategi biasa, yaitu perlu adanya pengetahuan dasar bagi tim marketing. Sebelum mereka menggunakan komunikasi pemasaran untuk meraih target pasar, tips yang bisa kita praktikkan untuk membangun komunikasi pemasaran yang efektif itu pertama, ketahui target strategi komunikasi pemasaran. Sebelum kita membuat rencana komunikasi strategis, kita perlu memahami audiens yang ditargetkan. Hal ini menjadi penting karena setiap rencana komunikasi pemasaran harus dicocokkan dengan target tertentu. Menurut Criminally Prolific, usaha menggunakan pendekatan yang tidak melakukan penelitian dan analisis pelanggan yang komprehensif. Pasalnya, kondisi tersebut justru akan menjadi masalah dan komunikasi pemasaran yang dilakukan akan mengalami kegagalan. Selanjutnya, nomor 2 mendefinisikan USP, Unique Selling Proposition. Unique Selling Proposition adalah dasar dari strategi komunikasi pemasaran. USP ini harus tercermin dalam setiap pesan yang dikirim oleh perusahaan pada semua saluran komunikasi, baik itu oleh public relation, direct selling, atau yang menggunakan konten. USP yang baik akan memastikan bahwa pesan yang disampaikan oleh perusahaan jelas, konsisten, dan mudah dikenal. Salah satu cara dalam menyusun USP adalah melakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau yang biasa disebut dengan SWOT. Selanjutnya menggunakan bauran komunikasi pemasaran. Di sini bauran komunikasi pemasaran suatu strategi yang terdiri dari beberapa unsur terpadu untuk menjual produk atau jasa kepada pelanggan. Secara umum, ini adalah kombinasi dari saluran yang digunakan untuk menjangkau pelanggan potensial. Beberapa perusahaan memiliki tim khusus untuk menangani pekerjaan ini. Menurut Criminally Prolific, saluran komunikasi pemasaran yang paling bagus untuk menghindar dari pelanggan serta ramah untuk anggaran adalah public relation. Selanjutnya mendefinisikan branding. Branding adalah bagian penting dari proses penentuan strategi komunikasi pemasaran. Secara luas mencakup dua hal. Pertama, branding adalah tentang bagaimana perusahaan memiliki tampilan dan rasa yang konsisten pada semua materi pemasaran, baik online ataupun offline. Namun, pada tingkat yang lebih dalam, branding adalah tentang identitas inti perusahaan. Ini tentang apa yang diperjuangkan oleh perusahaan dan apa yang diinginkan perusahaan untuk dikenal oleh masyarakat. Yang terakhir, membuat tolak ukur keberhasilan. Setelah kita memutuskan untuk membuat strategi komunikasi pemasaran, kita harus merencanakan metrik untuk mengukur keberhasilan. Hal ini dilakukan agar semua saluran komunikasi dapat mencapai target yang ditentukan. Metrik ini akan menentukan apakah yang kita buat memenuhi tujuan yang ditetapkan atau tidak. Jadi, pastikan kita memilih tolak ukur yang benar-benar sesuai dan dapat kita gunakan sebagai target rasional. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.